Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan ya terkait dengan pembahasan yang sudah kita lakukan di minggu kemarin. Ada beberapa yang memang belum terjawab, jadi saya akan berusaha untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Mas Bagas terkait dengan pendidikan multikultural itu kan menuntut kita untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana kemudian kita menanamkan jiwa kritis terhadap apapun? Yang pertama yang perlu dipahami bahwa kritis itu bukan berarti menyepelekan. Kritis itu bukan berarti kita menghina. Kritis itu bukan berarti kita hanya menyampaikan kekurangan-kekurangan saja. Kritis di sini dimaksudkan yaitu ketika kita bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan terhadap sebuah konsep atau kemudian kebijakan begitu ya, dengan kita menawarkan solusinya. Ini yang namanya kritis. Jadi perlu dipahami poinnya di sini ya. Kritis itu bukan sekedar kita menyampaikan kekurangan-kekurangan yang kita pahami atau yang kita tahu, tetapi juga kita memerlukan tawaran solusi. Lalu tawaran solusinya seperti apa? Ketika kita itu tidak setuju dengan satu kebijakan atau satu wacana atau satu konsep, kemudian kita menawarkan konsep yang lainnya yang menurut kita lebih relevan, lebih efektif, itu yang namanya kritis. Jadi di sini yang perlu ditanamkan ketika ingin memiliki jiwa kritis, berarti ya kita dilatih untuk bisa berpikir lebih lebih baik lagi ya. Jadi kita harus bisa mengkonstruk ilmu pengetahuan itu dengan baik sehingga jiwa kritis ini sekali lagi kritis bukan dalam artian negatif ya. Dalam artian negatif itu seperti misalkan kita menjelek-jelekan nanti, karena di media sosial di negara kita itu lebih banyak arahnya ke sana. Mereka berdalih kritis, tapi ternyata mereka itu hanya melakukan bullying, kemudian menjelek-jelekan, meremehkan, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindari dan perlu dipahami ya untuk Mas Bagas. Selanjutnya yaitu Mas Agung. Bagaimana urgensi dan dasar teori pendidikan multikultural di sekolah dasar? Ya, urgensinya ini sendiri sudah jelas ya bahwa pendidikan multikultural ini sangat penting untuk ditanamkan pada setiap individu, karena bagaimanapun kita merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan sosial. Maka yang namanya nilai-nilai toleransi, kemudian saling menghargai, saling menghormati, ini kemudian menjadi nilai yang sangat-sangat kita butuhkan. Kalau terkait dengan dasar teorinya, eh, pendidikan multikultural ya, ini kan sama seperti kita memberikan pendidikan karakter, begitu pendidikan anti korupsi. Konsep pendidikan itu, tawaran konsep pendidikan itu sangat perlu ditanamkan untuk eh, anak-anak ya, terutama sejak mereka masih dini. Ya, sejak mereka masih dini, mereka dilatih untuk dilatih untuk menjadi pribadi yang baik ya, yang punya religiositas yang tinggi. Ya, jadi kalau terkait dengan dasar teori pendidikan multikultural itu sangat-sangat penting dan juga bisa ditanamkan sedini mungkin. Kemudian pertanyaan dari Sarah Sabar ini terkait dengan
problem dalam pendidikan multikultural, yaitu pembahasannya itu terkait dengan gender. Kalau kita sudah bicara tentang gender, ini akan sangat apa namanya, akan sangat luas sekali ya pembahasannya, karena gender ini sendiri itu merupakan sebuah problematika yang sampai sekarang banyak tawaran-tawaran apa namanya, tawaran-tawaran solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan gender, tapi memang masih banyak ya yang apa namanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi karena permasalahan gender ini. Jadi permasalahan gender ini sebetulnya tidak jauh-jauh ketika kita bisa membentuk mental anak didik kita untuk bisa toleran, bisa saling menghargai, maka kekerasan terhadap gender ini bisa diminimalisir ya. Karena kebanyakan yang paling banyak terjadi itu terkait dengan kekerasan gender itu justru peristiwa seperti bullying, kemudian menghina, merendahkan, itu juga termasuk kekerasan dalam hal gender ya. Misalkan sebagai seorang perempuan kepada laki-laki, oh laki-laki kok nggak bisa, misalkan nggak bisa mau benerin genteng misalkan, itu juga sudah termasuk dalam kekerasan gender. Jadi di sini yang termasuk dalam kekerasan gender itu ketika kita apa namanya, ada perkataan-perkataan kita, kalau kekerasan secara verbal ya, kata-kata kita yang menyinggung orang lain, bisa lawan jenis begitu ya, itu juga sudah termasuk dalam kekerasan gender. Jadi kekerasan gender ini memang begitu luas sekali, dan kebanyakan itu yang apa namanya, yang sampai saat ini marak terjadi itu ya kekerasan gender dalam dalam apa, dengan pola apa namanya, verbal ya, kekerasan verbal itu yang seperti yang tadi saya contohkan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Cara kita mengatasinya ya dengan menanamkan nilai-nilai multikultural tadi lah. Bagaimana menanamkannya, Bu? Menanamkannya itu ya sejak dini. Sejak dini itu kita sudah dilatih untuk bisa menerima perbedaan, untuk tidak menghindari sebuah perbedaan. Caranya bagaimana? Caranya ya kita sebagai seorang pendidik, kita jangan mendiskriminasikan atau hanya melihat sesuatu hanya dari satu perspektif saja, karena setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda. Pada intinya kita sebagai pendidik itu membuka lebar kesempatan peserta didik untuk menunjukkan siapa dia, begitu ya, bagaimana pemikirannya, kenapa dia punya pemikiran yang seperti itu. Nah, di sini kemudian menjadi penting kita memaknai seorang individu itu memang secara humanis ya, memandang mereka sebagai seorang individu yang memang mereka mempunyai pemikiran-pemikiran dan perspektif yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Itu seperti itu ya, Mbak. Kemudian pertanyaannya Mbak Elvira terkait dengan problematika pendidikan multikultural, yaitu problem kebahasaan. Seperti apa bentuk problem kebahasaan itu? Maksudnya di sini bukan problem kebahasaan ketika kita punya bahasa yang berbeda-beda ya, tapi bagaimana kita bisa apa namanya, kita bisa menghargai keberagaman tersebut begitu. Karena salah satunya misalkan kita atau saya yang dari masyarakat Panginyongan ya, orang-orang Panginyongan misalkan itu kan punya bahasa ngapak. Itu tidak jarang juga ketika misalkan saya pergi ke luar luar pulau begitu ya, atau bahkan luar daerah yang memang bukan daerah ngapak, itu pasti di sana itu mendapat langsung, mereka itu langsung tahu, kamu dari Purbalingga ya, kamu dari Jawa ya, begitu, karena logat kita, bahasa kita itu seperti itu. Nah, ini juga sering juga terjadi sebuah apa, seperti
seperti bullying juga ya, orang cantik-cantik kok ngapak, atau apa namanya, katanya kalau misalkan ngapak itu eh, prosentase kecantikannya itu jadi berkurang begitu ya. Ini salah satu problem kebahasaan juga, bahwa mereka menganggap bahasa yang berbeda dengan mereka itu sebagai sesuatu yang eh, apa ya namanya, yang bisa untuk dijadikan sebuah lelucon bullying. Nah, ini yang bukan sesuatu yang sepele ya Mbak, karena kita juga dalam bahasa ini apa ya, banyak orang yang terlibat di sini. Ketika kita menghina atau membuli sesuatu, mungkin kita tujuannya mungkin teman kita begitu ya, tapi teman kita itu mewakili berbagai macam lapisan masyarakat di daerah Panginjongan misalkan. Ini yang kemudian tidak menjadi sesuatu yang sederhana lagi, ini sudah menjadi bullying, kemudian bahkan bisa pencemaran nama baik begitu ya. Jadi harus sangat hati-hati sekali. Itu salah satu contoh terkait dengan problem kebahasaan ya. Jadi memang ada banyak sekali problem, itu saya hadirkan satu contoh. Kemudian dari Mas Setiawan Torek terkait dengan problem pendidikan multikultural, bagaimana sikap kita dalam menghadapi problem yang muncul di masyarakat ya. Ini solusinya untuk siapa ini? Untuk kita atau untuk masyarakat atau seperti apa? Tapi intinya bahwa kalau saya pribadi, apapun itu, sekalipun pendidikan multikultural ya, yang pertama kalau kita sudah bicara tentang masyarakat, akan menjadi sesuatu yang sulit. Meskipun sulit itu bukan berarti tidak mungkin, tapi bahwa kita perlu langkah-langkah yang memang efektif ya, dan efisien dan preventif juga ketika kita ingin mengubah sebuah tatanan dalam masyarakat. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sesuatu juga yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Intinya di sini, ketika kita ingin mengubah tatanan dalam masyarakat, kita harus bisa mengubah diri kita dulu ya. Kita mengubah diri kita, kemudian kita bisa menjadi seorang tauladan yang baik, bisa menjadi tokoh kemudian yang bisa dipertimbangkan di dalam masyarakat. Baru ketika misalkan kita sudah mempunyai peranan atau figur yang memang dipertimbangkan dalam masyarakat, baru kita bisa memberikan sedikit pengaruh terhadap mereka. Jadi perubahan yang ada di dalam masyarakat itu bisa dilakukan manakala kita awali dari diri kita sendiri, begitu ya. Kemudian Mas Ilham, itu terkait dengan pertentangan budaya antar kelompok tertentu dalam masyarakat.